A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, pada kesempatan kita kali ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan iman Islam dan sehat walafiat, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalani kehidupan kita masih bisa melaksanakan ibadah, kita masih bisa menikmati indahnya alam ini. Salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa untuk kehidupan kita, karena beliaulah Rasulullah yang telah membawa Islam sampai kini, sampai kepada kita, sehingga kita mengenal Islam. Beliau berkat dari jasa beliau. Sahabat-sahabat yang Allah rahmati, ada satu surat yang harus kita renungi, yang harus kita perhatikan sebagai bekal kehidupan kita di dunia, agar kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan harapan kita. Apa surat itu? Tak lain tak bukan adalah Quran surat Al-Asr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-Asr, yang artinya demi masa, sungguh manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang saling sahat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Surat Al-Asr ini, para sahabat, Allah mengingatkan kepada kita semua manusia, pada dasarnya sungguhnya kita dalam keadaan rugi, kecuali yaitu orang-orang yang beriman. Maka iman adalah nikmat terbesar dari Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita pertahankan. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat ini? Yaitu kita selalu memperbaharui iman kita, menjaga iman kita, karena iman adalah nikmat terbesar. Iman tidak dapat diwarisi. Iman bukan pemberian dari orang tua, tapi iman adalah bentuk rahmat dan rahim Allah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita jaga iman ini dengan cara satu, kita membaca, mempelajari ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu tauhid. Dengan kita membaca, mempelajari, menuntut ilmu tentang ketauhidan, insya Allah memberikan kepahaman kepada kita. Dengan paham, mudah-mudahan menguatkan keyakinan kita, hati kita, sehingga hati kita tidak goyah. Berikutnya adalah kita memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak ibadah. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bil ibadah wa yankus bil maksiyah. Iman itu dapat naik turun, iman bertambah dengan ibadah dan berkurang dengan maksiat. Oleh karena itu, yang kedua adalah kita memperbanyak ibadah kepada Allah seraya mengurangi maksiat kepada Allah. Yang ketiga,
kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan iman kita, dijaga iman kita, agar Allah senantiasa melihara hati kita. Muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya, semoga Allah menjaga hati kita. Orang yang kedua yang tidak rugi adalah orang yang beramal soleh. Amal soleh adalah bentuk perwujudan bukti keimanan kita. Oleh karena itu, marilah kita isi hari-hari kita dengan beramal soleh. Dengan amal soleh bisa memberikan ketenangan pada diri kita. Allah yang Maha Rahim membuka banyak pintu-pintu amal soleh. Amal soleh tidak hanya sebatas hubungan kita dengan Allah, tidak hanya sebatas ibadah hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Membantu tetangga kita, membantu saudara-saudara kita, bersikap baik kepada tetangga kita, kemudian melaksanakan pekerjaan dengan baik, melaksanakan pekerjaan dengan amanah, itu adalah salah satu contoh amal soleh. Ya. Setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masuk dalam amal soleh. Sehingga semua dimensi kehidupan kita sesungguhnya bisa benar amal soleh ketika kita melaksanakannya dengan niat karena Allah. Kita bekerja, kita belajar, kita membantu orang tua, kita mencari nafkah, memberi nafkah pada anak, itu semua adalah amal soleh yang akan menjaga diri kita dari kerugian. Cara yang ketiga agar kita tidak rugi adalah saling nasihat menasihati. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, manusia di samping diberikan akal juga diberikan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang kemudian berpotensi membawa manusia pada kesalahan, kealpaan. Oleh karena itu kita membutuhkan nasihat. Kita saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Kita saling menasihati untuk berbuat baik, beramal soleh. Bukan nasihat menasihati dalam keburukan, bukan menjadi provokator dalam kejelekan, tapi kita menjadi inspirasi, menjadi contoh untuk kebaikan. Cara yang keempat agar kita tidak rugi adalah saat menasihati dalam kesabaran. Terkadang kita ketika saling menasihati karena terkait dengan karakter manusia itu butuh kesabaran. Ada rekan-rekan atau kita ketika dinasihati itu tidak menerima, tersinggung. Nah, disinilah butuh kesabaran. Ya. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita berniat untuk saling menasihati itu dengan kesabaran, ya, dengan ketabahan, dengan niat ingin kebaikan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita bisa menjaga 4 ini, yaitu iman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini yang kita kerjakan, insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi sahabat-sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.